apalagi ini yang harus sampai ibaratnya jualan sabu gitu ya. Gara-gara suaminya nganggur tuh ibunya dan ibunya tuh lagi menyusui. Sedih banget. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan reporter kita. Ada Mas Rafin dari Reporter Detik Bali. Selamat pagi. Mas Raffi. Ya, pagi. Pagi, Mas. Oh, seger banget nih. Di Bali cerah sekali ya, Mas Raffi. Kalau seger gini rasanya pengen cek urin dulu deh, Mas. Coba sini. Oh, jangan dong. Mas Raffi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Buat Detik Bali juga. Tapi kemarin di Bali seru ya, karena kan Lebaran sama Nyepi deketan ya, Mas ya? Iya, kebetulan saya di Bima, Mas, di Nusa Tenggara Barat ya. Di Bima. Oh berbeda, baru mau nanya ogoh-ogoh hal gitu, gak jadi pertanyaannya ya. Karena ogoh-ogoh kemarin ramai banget dari berbagai macam wilayah. Ada tuh yang terkenal banget, yang bagus banget, yang kayak si matanya tuh, wah itu dipuji-puji banyak semuanya orang. Bagus, semuanya bagus, jujur semuanya Seniman bagus. Bali gokil ya. Iya, terlihat lah. Karena mereka tuh sampai lakukan urat-uratnya juga mereka dibikin, Masya Allah banget. Kita balik di Bima loh soalnya, kita di Bali. Mas Raffi, ya. Tapi ini kabar yang cukup mengejutkan karena di sosial media ini rame banget, Mas Raffi. Boleh diceritain gak sih ini kronologis kejadiannya itu seperti apa nih? Takutnya kita salah selama ini. Oke, Mas. Baik, Bang, kemarin polisi jajaran Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat melakukan press release ya. Dan saya di kantor Polres Bima Kota ada 57 yang ditangkap, yang diungkap, yang diamankan ya begitu ya selama 3 bulan terakhir ini, mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, dari 57 orang yang diamankan itu ada 8 orang mak-mak, ibu-ibu ya. Nah, dan 8 orang di antara perempuan itu ada 4 orang yang memang yang disampaikan itu adalah wanita yang perempuan yang memang lagi menyusui anak-anak yang seperti yang kami beritakan ya. Dan jadi setelah kami dihadirkan kemarin itu rata-rata mereka melakukan transaksi sabu itu atau jual beli narkoba ya. Itu karena untuk kebutuhan ekonomi ya, karena memang mereka terdesak ya, akhirnya mereka menjual sabu karena memang suaminya ada yang menganggur dan ditinggal oleh suaminya begitu saja ya. Nah, secara gamblang, secara gambaran umum mereka ini diciduk karena ditangkap yang penggunanya, kemudian penggunanya itu diteruskan kepada mereka dari mana asalnya mereka membeli gitu. Nah, kepergoklah yang mereka membeli itu dari ibu-ibu ini gitu. Itu Mas. Mas, sorry. Pak. Dari 57 orang yang kemudian ditangkap dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini, Mas. Apakah mereka memang semuanya itu pengedar atau penjual, atau di antara mereka memang ada yang hanya menggunakan saja? Itu Mas, kalau yang disampaikan oleh polisi kemarin atau disampaikan langsung oleh Kapolres Bima Kota kemarin, itu adalah mereka ini adalah bervariatif ya, terutama yang bandar, kurir, kemudian ada yang pengedar gitu. Nah, kalau untuk yang menggunakan atau menyalahgunakan, kalau disampaikan oleh Kapolres Bima Kota kemarin, itu rata-rata mereka itu direhab gitu kan, direhab. Nah, kebetulan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Bima Kota kemarin, yang 57 orang ini sudah menjadi tersangka, Mas. Mereka dari bandar, ada yang kurir, ada yang pengedar. Oke, Mas, ini juga kan sebetulnya yang dilakukan oleh wanita-wanita ini adalah ibu menyusui semua gitu ya, Mas ya. Dan kondisi anak-anak mereka saat ini seperti apa nih, Mas? Terutama yang tadi kan masih menyusui karena kan mereka harus nempel terus gitu ya sama ibunya gitu. Dengar-dengar memang sempat terancam bahwa karena mereka harus dipenjara, ya anaknya harus dibawa gitu ke dalam penjara. Apakah benar? Nah, kalau kami wawancarai beberapa orang ibu kemarin, itu memang mereka lagi menyusui. Kebetulan ibu-ibu ini adalah ibu muda yang rata-rata anaknya itu ada berusia balita antara
perjuangan 2 tahun yang masih membutuhkan ASI ya. Jadi mereka ini tidak bisa untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, otomatis mereka itu harus menyusui di saat mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat, begitu kira-kira. Berarti terkonfirmasi bahwa 4 orang wanita yang sedang menyusui ini mereka tidak menggunakan ya Mas ya? Mereka hanya menjual saja karena dalam kondisi suaminya ini pengangguran begitu? Iya Mas, betul sekali. Mereka ini rata-rata adalah penjual ya. Jadi penjualnya itu tidak dalam ukuran yang seperti bandar ya. Biasa ya. Ini mengambil secara eceran ya. Ada yang 1 poket, ada yang 2 poket. Ya. Terus kemudian harganya itu ada yang 100.000, 200.000. Dari 200.000, 100.000 itu mereka dapatkan itu komisi atau persenannya itu hanya 20.000 sampai dengan 50.000 Mas. Ini yang kadang-kadang suka miris gitu ya. Di satu sisi kita melihat bahwa kondisinya menjual sabu itu adalah tindakan yang salah. Tetapi di sisi lain ketika memang dilakukan untuk membiayai atau untuk membeli kebutuhan dari anaknya yang masih balita, ini rasanya miris banget gitu loh. Karena dia mungkin gak ada hal lain yang bisa dilakukan. Sehingga ini hanya satu pilihan buat mereka. Iya, selain kerjaannya haram gitu ya, resikonya besar dan ternyata dapat hasilnya juga nggak seberapa. Ini diketahui oleh masyarakat Dimas sendiri seperti apa Mas tanggapannya melihat ada ibu-ibu yang mungkin suami-suaminya tidak bekerja, kemudian ibunya ini juga harus membiayai anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu. Apa respon dari masyarakat setempat Mas? Nah kalau warga Bima rata-rata itu sangat melihat kebetulan memang kalau ada berita-berita yang peredaran sabu di Bima ini cukup mengkhawatirkan Mbak ya, karena bukan hanya kali ini aja ada seorang ibu yang ibu rumah tangga muda yang berusia anak yang ditangkap oleh polisi mengedarkan sabu atau menjual sabu. Ya sebelumnya itu ada juga satu keluarga Mas, satu keluarga bapak, anak, ibu, kemudian ipar dan sebagainya itu, ya mereka juga ditangkap Mas, karena menjual barang haram ini. Dan rata-rata mereka itu menjual barang haram karena kebutuhan ekonomi Mas. Mereka ini di satu sisi mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki aktivitas yang memungkinkan, akhirnya mereka itu lari ke menjual sabu gitu. Dan kemudian rata-rata kalau pengetahuan dari informasi yang kami dapatkan, jadi kalaupun ada ibu-ibu yang sudah tua yang usianya 50-40 tahun, mereka menjual sabu ini karena ini terjerat dengan pinjaman online Mas. Karena rencananya itu mereka nekat untuk menjual seperti itu Mas. Ya Mas, seperti apa nasib keempat wanita yang menyusui ini Mas? Apakah kemudian ada penahanan bagi mereka berempat atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lainnya? Karena sangat disayangkan apabila anak-anak mereka tidak dapat susu dari orang tuanya. Nah kalau untuk saat ini mereka ini berstatus tahanan kota ya Mas ya. Oke. Jadi mereka ini saat ini seperti yang di dalam kami beritakan kemarin, mereka tidak mengenakan baju tahanan seperti tahanan-tahanan kasus narkoba lainnya. Mereka dikhususkan karena mereka memang kondisinya kondisi yang diberikan perhatian khusus oleh aparat kepolisian. Dan juga mereka ini berstatus tahanan kota ya, tahanan kota. Kemudian mereka sesekali ada ruang-ruang di Polres ini yang disediakan tempat khusus, bukan sel ya. Jadi memang karena di Polres Bima Kota sendiri belum tersedia tahanan atau sel khusus untuk ibu hamil atau ibu yang melahirkan itu. Akhirnya mereka ini ditempatkan di camp-camp khusus di Polres Bima Kota ini. Ada tempat yang disediakan. Baik, Mas Raffi, terima kasih banyak Mas Raffi untuk laporannya Mas. Iya, sampai berjumpa kembali Mas Raffi dan selamat bertugas.